Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan video yang tetap membahas tentang TOEFL dalam seri keempatnya ini. Sebuah tayangan yang mencoba menghadirkan penjelasan lebih ringkas kepada Anda, mulai dari basic dengan menampilkan materi-materi yang bisa menuntun Anda lebih mengerti lagi untuk mengerjakan soal-soal dalam TOEFL. Di video kali ini saya akan membahas tentang bentukan kata kerja yang di dalam struktur kalimat nanti dia akan berfungsi sebagai predikat. Tetapi sebelum saya lanjutkan tayangan ini, baiknya Anda menekan tombol subscribe, like, dan share serta memberikan komen untuk informasi-informasi yang mendukung untuk pengembangan channel ini. Baik, kita akan saksikan. Ya, video kali ini akan membahas seri keempat berupa materi-materi dalam TOEFL yang seperti saya katakan tadi akan menghadirkan penjelasan-penjelasan tentang bentukan-bentukan kata kerja yang ketika masuk ke dalam struktur kalimat dia berfungsi sebagai predikat. Seperti Anda ketahui bahwa predikat dalam bahasa Inggris itu bisa berupa satu kata verb, satu kata kerja. Sebagai contoh, kalau Anda melihat kalimat ini, they drink a bottle of water after eating something, maka dalam kalimat ini strukturnya terbentuk atau predikat dalam kalimat ini terbentuk oleh satu kata kerja, satu kata verb, yaitu drink. Kalimat yang seperti ini menggunakan tenses simple present yang menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh sejumlah orang ketika selesai makan after eating something. They drink a bottle of water. Ya. Kemudian contoh berikutnya lagi bisa Anda dapatkan di kalimat seperti ini. She drinks a cup of milk before taking a rest. Predikat dalam kalimat ini tersusun oleh satu kata verb atau kata kerja. Ya. Selanjutnya lagi, some of the horse drank water on the river yesterday. Ya, kalimat ini terbentuk oleh sebuah struktur di mana predikatnya terdiri berupa satu kata verb, satu kata kerja saja, yaitu drunk dalam bentuk verb to. Oke? Karena konteks kalimatnya membicarakan tentang hal yang sudah lewat. Ya. Tetapi yang perlu Anda pahami bahwa predikat dalam bahasa Inggris bisa juga berupa dua kata, dua atau lebih suku kata verb. Oke? Nah, untuk itu saya masuk kepada seri keempat dari penjelasan TOEFL ini, yaitu akan menjelaskan verb forms atau bentuk verb after have, setelah have, kemudian verb form after be, kemudian verb form after modals. Verb forms after have itu adalah bahwa predikat dalam bahasa Inggris itu bisa berupa dua atau lebih suku kata verb. Itu bisa kita lihat dari pola yang pertama, verb forms atau bentuk verb setelah have. Ya, jadi setelah have, bentuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga atau past participle. Kemudian verb form atau bentuk predikat after be ini bisa berupa present participle atau verb one plus ing atau past participle atau verb three. Kemudian verb forms atau predikat dalam kalimat setelah modal, after modals itu diisi oleh base form of the verb. Untuk lebih jelasnya, baik, kalian akan menyaksikan beberapa contoh kalimat. Kita mulai dari verb forms after have. Ya, verb forms ini selalu harus Anda pahami. Saya menjelaskan tentang predikat. Verb forms dalam pengertian bahwa saya mengambil suku kelas kata verb
tapi bentukan yang dibuat di sini ditambahkan setelah have itu adalah untuk membentuk predikat dalam kalimat. Ya, contoh. Untuk pola pertama, ini untuk pola pertama, ya, verb forms after have, ini verb formnya adalah past participle. Jadi after have, verb formnya past participle, atau kata kerjanya kata kerja ketiga, ya, setelah have. Oke, maka pada contoh kalimat the young girl drank a glass of milk, kalau kita lihat penggunaan kata kerja ketiganya itu sudah betul. Tetapi kalimat ini, seperti saya ulas tadi, kalimat ini menginginkan predikat atau verb yang menggunakan lebih dari satu suku kata verb. Ya, lebih dari satu suku kata verb. Jadi kalau kata kerja ketiga di sini yang digunakan, maka ini terbentuk atau ditulis harusnya setelah have. Ya, have atau has. Seperti itu. Bergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka kita gunakan has. Jadi ingat, kita berhubungan dengan kata kerja di sini dalam pengertian fungsinya sebagai predikat. Karena ada juga penggunaan kata kerja nanti berikutnya di penjelasan seri-seri berikutnya, di mana kata kerja tersebut tidak berfungsi sebagai predikat, tapi berfungsi sebagai adjektif, nanti kita jelaskan. Nah, sekarang Anda perlu memahami tentang verb forms after have. Jadi setelah have, has, had itu, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Jika dalam kalimat seperti ini, kata kerja ketiganya ada, berarti hal yang harus ditambahkan adalah to has. Adalah has. Kenapa has? Karena subjeknya dalam posisi singular. Merujuk kepada anak gadis, berbicara tentang seorang anak gadis yang masih belia, seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita coba lagi, ya, kita coba lagi seperti ini. Syarat verb form setelah has itu, setelah have dan setelah had adalah past participle, kata kerja ketiga. Ya, kalau broke itu past, kata kerja kedua. So, apa yang harus diperbaiki di sini? Yang harus diperbaiki adalah verb forms after has ini, di mana broke ini kita harus gunakan kata kerja ketiga. Maka ini yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Nah, di penjelasan pertama ini Anda bisa melihat bahwa kalimat kita bisa buat menjadi complete sentence, tetapi terkadang predikat dalam kalimat tersebut itu tidak terdiri dari satu suku kata kerja saja, tetapi lebih dari satu suku kata kerja. Karena has itu, ya, has itu juga kata kerja, tetapi auxiliary verb namanya. Nah, kalau ada has ini kita jadikan auxiliary verb forms-nya yang digunakan harus dalam bentuk past participle atau kata kerja ketiga. Jadi penjelasan seperti tadi. Oke. Nah, jika dalam soal TOEFL dihadirkan seperti ini, ya, Linus Pauling has wins 2 Nobel Prizes. Kalau kita tahu bahwa ini predikat ini terbentuk, ya, verb forms yang terbentuk menginginkan dua kata kerja. Karena ada to has, kemudian ada lagi kata kerja berikutnya. Pasti di sini bukan maknanya bukan mengatakan bahwa ini ada di kalau kita lihat penggunaan
predikat dalam kalimat ini menggunakan dua kata kerja. Has di sini bukan berarti memiliki, tapi has di sini berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu yang mau membantu pembentukan makna, ya, pembentukan makna telah memenangkannya, seseorang telah memenangkan sesuatu. Maka has di sini berfungsi untuk menambah makna kata telah atau kata sudah. Nah, hukum atau pola yang diinginkan ketika kita menggunakan ini, verb-nya harus terbentuk atau digunakan atau mengambil kata kerja ketiga, bukan kata kerja pertama seperti ini. Maka ketika kita disuruh memilih manakah jawaban, option yang harus kita perbaiki, maka yang kita harus perbaiki adalah option B. Kita perbaiki menjadi, kita ambil kata kerja on. Seperti itu. Sesuai dengan pola yang ada di atas ini. Ya. Berikutnya lagi, verb forms after be. Jadi, predikat dalam kalimat itu juga bisa terbentuk dengan menggunakan present participle atau verb 1 plus ing atau past participle atau verb 3, tapi harus diawali dulu dengan be. Atau dalam pola di sini verb forms after be. Jadi kalau kita mau bikin predikat dengan menggunakan be, setelah to be itu verb forms-nya yang dituliskan atau yang dipilih atau kata kerja yang dipilih adalah dalam bentuk present participle atau verb 1 plus ing atau past participle atau kata kerja ketiga. Jadi ingat, verb 1 itu present, verb 2 itu past, verb 3 itu past participle. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat pada contoh kalimat berikut. At 12 o'clock, Sam is eat his lunch. Jika kita tahu bahwa jika kita ingin membentuk predikat lebih dari dua suku kata ini, kemudian mau mengatakan sesuatu yang sedang berprogres, maka syaratnya adalah be plus present participle. Present verb 1 plus ing. Ya. Nah, jika kita lihat di sini, maka kalimat ini ada kesalahannya ada pada predikat yang dibentuk. Kita lihat keterangan waktunya sudah mengarahkan kepada present continuous tense. Present continuous tense. Jadi kita bisa juga memperbaiki dalam kalimat yang diberikan jika ada clue-cluenya. Jadi kalau ada clue-nya seperti ini, maka kita harus memperbaiki predikat yang terbentuk. Ya kan? Dengan melihat bahwa be plus present participle itu juga bisa kita katakan sebagai active voice. Be plus verb 1 ing itu juga bisa kita katakan sebagai active voice. Ya. Nah, jika sudah tahu polanya seperti ini, maka kita harus perbaiki tadi kalimat tadi is it menjadi is eating, sehingga kalimatnya menjadi sempurna. At 12 o'clock, Sam is eating his lunch. Ya, kalimat yang memberi makna bahwa sedang berlangsungnya sesuatu. Seseorang bernama Sam melakukan sesuatu di jam tersebut. Sedang melakukan sesuatu di jam tersebut. Kalimat berikutnya, the message was took by the receptionist. Kita lihat, kalimat diawali dengan kata benda pesan. Ya kan? Nah, ini namanya agent, bukan subjek pembicaraan, tetapi sesuatu yang terjadi. Ya, kalau kita merujuk kepada makna kalimat. Nah, jika kita tahu bahwa kalimat ini, kalau kita lihat, kita maknai kalimat ini pasti tidak membentuk active voice. Pasti voice-nya yang terdengar dalam posisi pasif, ya, karena diawali dengan benda. Kemudian di sini ada to be. Ya, ada to be. Kemudian di sini ada preposisi, ya. Biasa yang terjadi itu adalah kalau strukturnya seperti ini, voice-nya itu pasti yang terdengar adalah pasif. Ada to be, ada preposisi. Ya, preposisi apapun by, in, with, dan segala macam. Ya, kalau active voice itu setelah predikat dia ketemu objek. Ya, setelah predikat is eating dia ketemu objek, his lunch. Ya, sedang memakan atau sedang menikmati, ya, sedang menikmati
makan siangnya, ada yang dinikmati gitu. Tapi kalau passive voice, ya, kalau kita ini setelah predikat, dia ketemu preposisi. Nah, jika sudah tahu begitu bahwa ada yang dirubah, kalau sudah seperti yang dirubah, kemudian kita lihat bahwa setelah to be itu boleh diikuti oleh past participle atau kata kerja ketiga, sedangkan took itu kata kerja kedua, maka kita harus ganti menjadi kata kerja ketiga di was taken, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya lagi yang terakhir, verb forms after modals. Jadi predikat dalam kalimat itu juga selain terbentuk oleh adanya to have diikuti past participle, juga bisa terbentuk oleh adanya be diikuti present participle dan past participle, dan yang terakhir bisa juga terbentuk dengan adanya modals plus base form of the verb atau verb one atau infinitive. Ya, jadi kalau Anda menggunakan modals itu ada 9, itu harus verb forms after modals itu yang Anda gunakan itu adalah harus base form of the verb atau infinitive atau kata kerja pertama. Ya, seperti itu. Modals apa saja itu ada can, ada could, ya, ada may, might, ada shall, ada should, atau will, atau would. Ya, maknanya kalau Anda menggunakan modals itu Anda memberikan tendensi tertentu dari ujaran-ujaran Anda. Ya, nah, contoh, kalau kita sudah tahu polanya seperti ini, modals plus base form, ya, base form, kata kerja dasar infinitive tanpa ada penambahan apa-apa. Nah, tapi jika kita lihat kalimatnya seperti ini, the machine may clicks off if it is overrushed, if it is overused, ya, overused. Maka pola kalimat predikat yang harusnya terbentuk di sini adalah clicks-nya ini kita ambil kata kerja dasar, ya, yaitu may click, ya. Berikutnya lagi, kalau kita lihat ini penggunaan modals, ya, verb forms after modals itu kalau yang kalimat pertama ini bisa juga kita menggunakan modals itu dengan membuat kalimat active voice seperti ini. May click ini active voice, ya. Dan mesin boleh di tidak difungsikan jika tidak digunakan, ya. Seperti juga ini, every morning the plant, setiap pagi tanaman itu harus disiram, ya, harus disiram. Jadi ketika kita menggunakan modals, kemudian kita mau membuat kalimat yang voice-nya kedengaran pasif, itu bisa sekali dengan cara seperti yang ada, pola yang ada di sini, modals plus base form of the verb atau kata kerja pertama. Nah, be itu adalah kata kerja pertama. Nah, kalau untuk mau mengatakan disiram, maka kita harus tempatkan dulu be. Ya, kalau dalam kalimat ini kita tempatkan to be atau be. Kalau dalam tidak menggunakan modals, ya, maka be ini kita ambil to be yang sudah dibagi-bagi ke dalam to be dalam bentuk present, past, atau dalam bentuk past participle. Am, is, are, was, were, atau been. Tetapi karena di sini diawali dengan modals, must, maka be yang digunakan itu be ini saja tanpa diuraikan satu persatu seperti yang saya katakan tadi. Ketika Anda tambahkan dengan kata kerja ketiga, maka kata harus menyiram itu menjadi harus disiram. Ya, jadi passive voice itu adalah be plus verb 3. Be plus verb 3. Jadi kalau kamu dapati soal seperti ini, must be, ya, harus di, can be, dapat di, should be, seharusnya di, maka aktivitas yang dimaksudkan itu harus menggunakan kata kerja ketiga. Dalam TOEFL itu biasanya Anda dibuat bingung dengan pola yang sudah seharusnya ada itu tapi dibuat berbeda. Misalnya must be kemudian watering di sini. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa ini must be, ini bunyinya adalah passive voice, maka watering itu harus diganti dengan kata kerja ketiga. Ya.
Seperti itu. Nah, di sini ada saya tampilkan 10 soal. Ini slide pertama ini 5 soal. Ya, dan slide berikutnya juga 5 soal. Dalam waktu yang tersisa sangat-sangat banyak, di jam kuliah Anda sekitar 50 menit, ini bisa sekali Anda gunakan. Ini silahkan dikerjakan, ya. Kira-kira jawabannya nomor 1 sampai 5 itu option apa? Coba saya beri contoh yang pertama, ya seperti ini. Nah ini di sini ada Anda lihat kalimat. Jika Anda lihat kalimat seperti ini, kemudian triknya adalah begini. Triknya adalah kita lihat kalau ini masih berhubungan. Ini kalau nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu berhubungan dengan verb form, ya. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal lain yang kira-kira seperti apa. Kalau ada yang diberi garis di bawah, kemudian diberi huruf seperti ini, contoh soal nomor 1 ini. Oh, ini pasti berhubungan dengan verb form after apa? Ya, verb form after has. Ya, verb form after has. Atau verb form after have. Nah, polanya di situ yang diberitahu, polanya di situ adalah setelah has have itu, ya setelah has have plus kata kerja ketiga atau past participle, ya. Maka kemudian passive voice. Passive voice itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya passive voice itu apa? Be plus verb 3. Be plus verb 3. Jadi kalau yang ini has mau dikatakan telah diterjemahkan, maka translate ini kalau active voice itu telah menerjemahkan kan has translated. Tetapi kalau lihat kalimat seperti ini kita tidak boleh buang. Being ini kita tidak boleh buang. Ini pasti ada tujuannya ditempatkan di sini. Kemungkinan di sini tidak mengatakan has translate telah menerjemahkan. Kenapa? Karena ini diawali dengan agent, tidak diawali dengan subjek pembicaraan, atau diawali dengan merujuk ke nama orang atau profesi atau apapun itu yang merujuk pada someone, seperti itu. Kalimatnya dibuka dengan terjadinya sesuatu atau benda atau apa begitu. Jadi, nah ini bisa kita katakan bahwa ini pasti voice-nya ini adalah pasif. Nah, oleh karena itu apapun bunyi kalimatnya ini harus kesannya yang tertangkap di sini adalah mengatakan bahwa Alice in Wonderland first published, pertama kali dipublikasikan di tahun 1860 ini, telah diterjemahkan. Oh, ini artinya buku ini ya, Alice in the Wonderland, buku atau mungkin saja sebuah novel. Ini yang diinginkan soal nomor 1 ini adalah kalau diterjemahkan, predikat ini mengarah kepada passive voice, yaitu telah diterjemahkan. Ya, kenapa? Karena setelah predikat ini ketemu preposisi into, preposisi into. So pasti di sini clue-cluenya sudah sangat jelas, diawali dengan benda, kemudian setelah predikat ini, Anda tahu kan predikat yang saya terangkan di video ini adalah beberapa kata kerja setelah have, setelah to be, dan setelah modals. Jadi lebih dari dua atau lebih dari dua suku kata, ya dari sini. Kemudian ini ada predikat ini diikuti preposisi into. So berarti ini adalah passive voice. Kenapa? Apa yang harus dirubah? Maka translate ini bukan bunyinya menerjemahkan, tetapi diterjemahkan. Nah, oleh karena itu ada yang perlu diperbaiki. Kalau present perfect, kemudian dalam bentuk passive voice itu, polanya adalah to have plus being-nya itu jadikan kata kerja ketiga been. To be dalam bentuk past participle been. Oke. Kemudian kata kerjanya tetap kata kerja ketiga. Jadi di perfect tense itu kata kerjanya tidak menggunakan jenis verb form yang lain kecuali kata kerja ketiga. Tetapi untuk kalimat ini menginginkan voice-nya itu diinginkan adalah dalam bentuk pasif.
Oleh karena itu ditambahkan lagi bin translate supaya kalau diterjemahkan menjadi diterjemahkan. Kalau bin ini kita rubah bin menjadi bin. Kalau kita tarik ini, kita buang yang si ini menjadi has translate, itu artinya adalah telah menerjemahkan. Kalau artinya adalah active voice, ini tidak make a sense untuk konteks kalimat di sini, karena kalimat ini menginginkan kalimat dalam bentuk passive voice. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya ambil contoh berikutnya lagi, nanti yang lain itu Anda bisa kerjakan sendiri di waktu yang masih tersisa. Ya, contoh karena tadi kita menjelaskan verb form ya, verb form after be. Salah satunya adalah kalau setelah to be yang digunakan adalah past participle. Kapan setelah to be dan plus past participle itu digunakan? Jika kita membuat kalimat dalam bentuk passive voice, ya kan? Nah, Anda tidak usah ragu-ragu kalau Anda sudah tahu bahwa pola atau materi yang kita singgung dalam video ini adalah yang berhubungan dengan bentukan-bentukan kata kerja setelah beberapa kata, setelah have, has, setelah be, setelah modals. Maka jika ada yang diberi garis di bawah ini, Anda tidak usah ragu untuk merecognize. Pasti ada sesuatu nih dengan bentukan-bentukannya. Nah, contoh soal nomor 2 ini, kita lihat was, kemudian, nah ini dengan cepat pasti Anda bisa identifikasi. Jadi kalau sudah ada yang di garis bawah itu to be, nah pasti yang kemungkinan yang bermasalah di sini adalah pasangannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak usah diterjemahkan, tidak usah terlalu berpikir lama, apalagi ini masih berhubungan dengan penjelasan saya, pasti soal yang diberikan juga pasti berhubungan dengan penjelasan di slide-slide sebelumnya. Ya. Maka kalau kita lihat soal nomor 2 ini, kita harus mengganti apa? Kita harus memilih si sebagai jawaban yang salah atau kata yang salah ditempatkan dalam kalimat ini. Nah, jika kita sudah tahu verb form atau kata kerja apa yang digunakan di sini, maka kita bisa memperbaikinya. Tetapi kalau dalam soal seperti ini, waktu tes itu Anda tidak diminta bagaimana memperbaiki soal ini, tidak. Tetapi cukup Anda memilih option yang Anda pikir bahwa ini yang salah dan harus diperbaiki. Maka kita mengambil kita mengambil pilihan C. Ketika diperbaiki maka dia menjadi established. Kita ambil kata kerja dalam bentuk kata kerja ketiga. Ya, karena bunyinya passive voice. Ya. Nah, passive voice itu Anda bisa lihat di sini. Kenapa saya mengatakan ini passive voice? Sangat gampang sekali jika kamu tahu bahwa predikat yang ada di sini lebih dari 2 suku kata, yaitu to be dan kata kerja ketiga. Lihat apa yang muncul setelahnya. Jika muncul setelahnya preposisi, ini voice-nya pasti pasif. Ya, ketemu preposisi atau ketemu kata depan. Kalau active voice setelah predikat dia pasti ketemu objek. Ya kan? Karena subjek melakukan sesuatu terhadap objek tertentu. Ya. Kalau passive voice, objek tertentu diperlakukan oleh seseorang, oleh apapun itu. Jadi begitu pengertian active dan passive voice. Untuk penjelasan tentang active dan passive voice itu nanti akan dijelaskan di seri-seri berikutnya. Ya. Nah, ini silakan Anda kerjakan. Ya, jika belum bisa melangkah, belum selesai, ini Anda pause. Ya, Anda play dulu. Nanti Anda bisa rewind untuk mendapatkan soal nomor 1 sampai 5. Nah, ini soal nomor 6 sampai 10. Ya, silakan dikerjakan dan dengan baik sebutkan apa option apa yang Anda pilih di setiap nomornya and give your reason. Ya, give your reason and how to fix it. Ya. Nah, itu tugas Anda untuk perkuliahan hari ini yang memakan waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Ya. And then thank you for your attention dan kita bertemu lagi di tayangan video berikutnya. Selamat mencoba dan have a nice day.